Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling sedih dan mungkin paling menyeramkan dalam seluruh cerita Poltergeist. Karena kalau tadi masih soal rumor ya, tentang spekulasi aja, terus pola kejadian yang mulai kerasa aneh. Nah, di bab ini semuanya berubah. Karena tragedi berikutnya ini menimpa orang yang paling nggak disangka-sangka. Seorang anak kecil, wajah utama dari franchise Poltergeist. Gadis mungil yang bisa dibilang jadi simbol film itu sendiri, yaitu Heather O'Rourke, atau yang kita kenal sebagai Carol Ann. Anak kecil pirang, suaranya lembut, yang berdiri di depan TV udah gitu bilang, "They are here." Kalimat yang sampai sekarang itu masih dianggap salah satu momen paling ikonik film horor ini. Tapi siapa sangka, nasib Heather di dunia nyata jauh lebih tragis dibanding cerita di film. Sebelum Poltergeist, Heather ini tuh sebenarnya bukan artis besar ya. Jadi dia tuh kan masih kecil, anak biasa lah. Dan konon katanya dia tuh ditemukan secara random, gak sengaja ketika proses casting. Jadi begitu masuk audisi itu banyak orang yang langsung sadar kalau anak ini tuh punya sesuatu gitu. Jadi dia tuh natural, actingnya ekspresif, karismatik banget lah gitu depan kamera tuh. Udah gitu ya, menurut beberapa kru, bahkan banyak yang bilang kalau Heather ini tuh punya kemampuan yang luar biasa. Jadi dia tuh selalu tetap tenang kalau misalnya lagi ada adegan-adegan yang serem. Padahal ya bayangin aja gitu ya sama kita, dia kan masih kecil ya pada saat itu. Terus harus syuting sama monster-monster gitu dengan efek yang mengerikan. Sekelilingnya lampunya gelap, karena kan kalau horor pasti kayak gitu ya, suasananya dibikin tegang supaya dapet nggak nih gitu si actingnya. Tapi ternyata katanya dia tuh bisa tetap ceria gitu di lokasi syuting. Dia tuh masih bisa bercanda, dia tuh bisa bikin si suasana tuh jauh lebih ringan lah gitu, nggak jadi bad mood atau jadi trauma. Makanya banyak kru sama pemain itu sayang sama dia. Bahkan banyak yang anggap dia itu kayak si adik kecilnya kami lah gitu di lokasi syuting. Dan setelah film pertama sukses, Heather ini tuh otomatis jadi wajah utama dari franchise. Dia akhirnya kembali kan di Poltergeist to the Other Side, udah gitu di Poltergeist 3 juga. Tapi ya, dibalik itu semua kesehatan Heather tuh ternyata mulai bermasalah. Menjelang akhir tahun 1980-an, Heather ini tuh mulai sering kelihatan gak sehat. Jadi kadang wajahnya tuh kayak bengkak, tubuhnya kelihatan berubah. Dan beberapa orang ini sempat bertanya, "Nah kenapa sih?" Pada waktu itu, dokter tuh awalnya ngeduga Heather tuh kayak ngalamin masalah kesehatan yang umum aja gitu. Jadi ada yang bilang, oh mungkin kayaknya ada infeksi tertentu. Ada juga yang ngeduga kalau ini tuh kondisi yang nggak terlalu serius lah. Intinya nggak ada yang ngira kalau situasinya itu bakal berubah jadi fatal banget. Bahkan waktu lagi produksi Poltergeist 3 berlangsung, Heather ini tuh masih tetap kerja. Dia masih syuting, masih tampil maksimal. Walaupun beberapa kru ini tuh sempat ngaku ya lihat dia tuh sering kelelahan. Udah kelihatan beda gitu. Tapi ya nggak ada yang panik, karena ya siapa juga gitu ya yang mikir gitu bahwa seorang anak kecil gitu bisa tiba-tiba ngalamin kondisi kritis. Kan nggak ada yang kepikiran ke situ. Akhirnya masuk nih ke tahun 1988, semuanya mulai berubah. Cepet banget. Awal tahun 1988, Heather ini ngalamin kondisi medis yang serius. Awalnya tuh kelihatan kayak gejala flu, sakit perut biasa. Dia mulai muntah, dia mulai mengeluh nyeri. Dan kondisi tubuhnya itu perlahan-lahan memburuk. Tapi ternyata situasinya jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Heather ini ngalamin komplikasi medis berat yang berkaitan dengan kelainan bawaan di ususnya. Nah, kondisi ini menyebabkan ya masalah serius di tubuhnya.
Dia ini sempat dibawa ke rumah sakit nih, udah gitu ngejalanin tindakan medis darurat. Tapi tragisnya, Heather meninggal dunia di usia 12 tahun. Yes, 12. Masih anak-anak. Dan kabar itu bener-bener ngeguncang Hollywood. Karena datang tiba-tiba. Banyak orang yang bahkan gak percaya waktu pertama kali denger cerita tentang ini. Carol Ann meninggal? Yang di Poltergeist itu? Masih kecil loh. Dan disinilah rumor kutukan ini benar-benar meledak kemana-mana. Karena publik jelas langsung melihat pola. Dominic Dunn meninggal, Julian Beck meninggal, William Sampson meninggal, dan sekarang wajah dari Poltergeist, Heather O'Rourke, bintang utamanya. Orang jelas mulai bilang, ini nggak mungkin kebetulan. Media mulai ngebahas nih tentang Poltergeist Curse secara besar-besaran. Acara-acara TV, majalah, surat kabar, wah headline-nya luar biasa. Semua tuh ikut ngebangun narasi bahwa film ini udah jelas-jelas terkutuk. Nah, di titik ini juga fakta soal kerangka manusia asli yang dulu rame nih dibahas lagi. Orang-orang tuh mulai ngehubungin semuanya. Jadi mereka mulai bilang, mungkin ini akibat penggunaan tulang manusia sesungguhnya. Ada energi buruk nih. Ada arwah yang marah. Mereka ngeganggu pemain filmnya loh. Jujur ya, kalau denger sebagai cerita horor, memang serem banget ya. Tapi kalau kita lihat secara faktual, belum ada bukti apapun nih tentang kejadian-kejadian itu yang berkaitan secara supranatural lah gitu. Karena kan kasus Dominic itu kan murni pembunuhan kriminal ya. Julian Beck juga memang udah sakit dari sebelumnya. Will Sampson juga ngalamin komplikasi medis gitu. Dan Heather itu juga punya kondisi kesehatan serius yang nggak terdiagnosis dengan tepat gitu kan awalnya. Jadi bisa dibilang ya semuanya punya penjelasan yang nyata, semuanya logis. Tapi manusia memang ya senang banget ya cari pola gitu kan. Apalagi kalau kejadiannya tuh udah mulai kerasa aneh. Ini tuh waktunya terlalu deket loh gitu dan terlalu dramatis. Makanya legenda kutukan Poltergeist ini terus hidup sampai sekarang. Ada satu hal yang bikin orang makin merinding saat Poltergeist 3 selesai, beberapa bagian film ini harus ngalamin perubahan. Karena kan Heather tuh meninggal sebelum proses pasca produksi bener-bener selesai ya. Jadi beberapa adegan ini tuh akhirnya harus diedit ulang. Endingnya mau nggak mau diubah. Dan kru produksi ini tuh harus nyelesain film sambil yang ngadepin kenyataan pahit lah bahwa bintang utama kecil mereka ya udah nggak ada. Coba bayangin suasananya. Kalian nih kerja bertahun-tahun nih sama seorang anak kecil yang ceria gitu kan, yang ngehidupin suasana. Udah gitu tiba-tiba harus nyelesain film terakhirnya setelah dia nggak ada. Otomatis banyak kru yang ngaku suasananya tuh lebih berat, sedih, aneh, emosional. Bahkan ada yang bilang kalau film ketiga ini tuh kerasa kayak penutup yang surem lah gitu untuk franchise itu. Soalnya semuanya itu berakhir tuh dengan cara yang nggak nyaman. Di titik ini, nama Poltergeist mulai berubah. Bukan cuma film horor sukses, tapi juga jadi urban legend Hollywood. Orang-orang mulai takut kalau mau ngomongin film ini. Media nyebutnya film terkutuk, dan rumor-rumor makin liar. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah semua ini benar-benar kutukan? Atau manusia cuma terlalu pandai kayak ngehubung-hubungin, ngerangkai sesuatu yang kebetulan gitu. Karena ternyata masih ada fakta-fakta aneh lain di balik layar Poltergeist yang lumayan jarang dibahas sama orang. Termasuk ritual spiritual di lokasi syuting, kejadian listrik aneh, dan pengakuan kru yang katanya ngerasa bahwa ada sesuatu yang gak biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang makin yakin kalau Poltergeist ini tuh memang beda dari film-film horor yang lain. Karena setelah tragedi demi tragedi terjadi, orang ini mulai ngegali ulang semua cerita aneh dari lokasi syuting. Dan ya kayak biasa, semakin digali, semakin banyak cerita yang muncul kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah, yang mana yang fakta? Yang mana yang rumor? Dan yang mana yang mungkin
cuma cerita yang dibesar-besarkan setelah tragedi-tragedi itu. Karena jujur nih, kalau ada film yang pemainnya meninggal beberapa orang gitu kan, internet tuh biasanya langsung mulai bikin teori macem-macem kan. Nah, di Poltergeist ini teorinya banyak banget. Beberapa kru dan pemain ini tuh pernah ngaku kalau selama produksi berlangsung, itu kadang ada suasana yang rasanya tuh aneh, sulit dijelasin. Bukan berarti setiap hari ada hantu muncul ya, bukan kayak gitu konsepnya, bukan gitu. Lebih ke feelingnya nggak nyaman. Suasananya tuh kerasnya tuh kayak berat gitu. Apalagi kalau misalnya lagi ada syuting adegan-adegan tertentu. Tapi yang penting diingat, film horor itu kan memang kayak sering punya atmosfer yang beda ya. Jadi bayangin aja gitu, kalian kerja berjam-jam, lokasinya gelap, yang emang mayoritas itu dikerjain malam atau tengah malam, efeknya juga menyeramkan. Kalau ini ya monster palsu gitu kan di mana-mana, lampu redup, penerangannya kurang kan, kurang tidur juga, tekanan produksi. Jadi ya kadang psikologis orang ya bisa ikut ke bawah kan ya. Jadi bisa dibilang ya hal-hal kayak gini sebenarnya ya nggak unik. Bukan cuman ada di Poltergeist, bukan cuman di produksi film horor ini aja, tapi kan produksi film horor yang lainnya juga pasti punya cerita kayak gitu ya. Tapi karena memang tragedinya keburu terjadi, semua cerita kecil ini tuh akhirnya kerasa jauh lebih menyeramkan, seolah kayak jadi pertanda aja gitu ya. Padahal mungkin waktu itu kan nggak dianggap penting ya sama siapapun. Nah, salah satu cerita yang cukup terkenal itu datang dari aktris pemeran ibu di keluarga Freeling, JoBeth Williams. Jadi, dia ini tuh pernah cerita bahwa ada sesuatu yang cukup aneh nih waktu tinggal di hotel selama proses syuting. Katanya, tiap malam, dia tuh kan pulang ke kamar hotel ya. Foto-foto yang ngegantung di dinding itu tuh suka kelihatannya tuh miring. Awalnya tuh dia pikir tuh kayaknya housekeeping deh, atau kayak kebetulan aja kali ya. Tapi katanya ini tuh berulang. Dan karena dia lagi syuting film horor, ya otomatis ya dia jadi pikirannya tuh jadi kemana-mana gitu kan. Nah sekarang ini bukti supernatural bukan? Belum tentu ya. Bisa aja gitu kan, memang kebetulan ya. Atau posisi ngegantungnya gitu kan yang kurang stabil. Atau bahkan mungkin ingatan manusianya yang makin dramatis gitu, karena makin kesini makin capek. Karena kadang kalau kita cerita sesuatu, udah gitu 20 tahun kemudian gitu ya, detailnya tuh bisa berubah kan. Jadi kayak baru inget, oh iya ya, pantas aja gini gitu. Tapi kan tetap aja ya, kalau dibayangin ya lumayan gak nyaman sih ya. Pasti gitu ketika pulang gitu ya, capek abis syuting film horor gitu. Udah gitu lihat kenapa semua frame foto di kamar posisinya gini gitu. Tadi sempat kita bahas nih soal adegan badut yang nyeremin. Tapi ternyata insiden itu lebih serius dari yang banyak orang kira. Pemeran Robbie Freeling, Oliver Robbins, ini tuh hampir bener-bener terluka waktu syuting. Jadi ada boneka badut yang mekanisnya itu dipakai untuk adegan nyerang Robbie. Itu tuh ternyata sempat mengalami malfunction, alias ya nggak bekerja sesuai rencana. Leher Oliver ini itu tuh kelilitnya terlalu kuat. Dan menurut beberapa cerita produksi, dia ini tuh bener-bener kesulitan bernafas. Yang bikin serem apa? Awalnya tuh kru nggak sadar. Karena mereka pikir itu kan bagian dari acting ya. Dan ya bayangin aja gitu situasinya. Seorang anak kecil bener-bener panik. Tapi semua orang justru malah ngira dia tuh actingnya bagus banget. Untungnya ada yang sadar gitu. Ya dari kalau ini aneh nih gitu. Dan adegannya itu langsung diberhentiin. Karena kalau misalnya dipikir lagi gitu, telat sedikit aja, ya siapa tahu ceritanya malah jadi lebih buruk ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini supranatural? Kemungkinan besar enggak ya. Lebih ke masalah teknis produksi kan gitu. Film dengan efek praktis zaman dulu, ya biasanya kan memang cukup berbahaya ya. Tapi setelah rumor kutukan muncul, kejadian ini jadi ikut ditarik masuk ke teori mistis. Nah, ini salah satu cerita paling terkenal tapi juga paling susah diverifikasi sepenuhnya. Katanya, aktor Will Sampson ini pernah ngerasa ada energi aneh selama syuting Poltergeist 2. Karena latar belakang spiritualitas pribadinya, yang katanya dia pernah melakukan ritual kecil di lokasi syuting,
Dia tuh punya tujuan katanya itu tuh untuk ngebersihin si energi negatif yang ada di situ, atau kayak istilah sederhananya tuh cleansing lah ya, semacam bersihin lah gitu. Nah, beberapa kru ini tuh pernah ngomongin hal ini, tapi kayak detailnya persisnya itu simpang siur. Jadi ada versi yang bilang dilakukannya malam hari katanya, ada yang bilang kayak cuman doa-doa biasa aja minta izin, permisi-permisi. Ada juga yang bilang itu cuman rumor kru gitu. Jadi informasi ini kita tetap harus hati-hati penyampaiannya, karena makin lama sebuah cerita hidup di Hollywood itu biasanya makin ditambah-tambah. Hari ini nyampe A, besoknya nyampe C gitu ya. Tapi fakta bahwa cerita ini masih bertahan selama puluhan tahun itu tuh nunjukin kan betapa kuatnya mitos tentang poltergeist curse. Nah, ini kejadian yang sering dibahas juga. Jadi suatu waktu, rumah milik Steven Spielberg ini tuh kabarnya pernah tersambar sama petir pas lagi produksi. Ya jelas aja ya, orang pasti langsung bilang, lihat kan ada tanda-tanda aneh. Tapi ya kalau dipikir logis, petir nyambar rumah ya itu kayaknya bisa kejadi ke siapa aja ya, terutama ya di area itu gitu kan, di area tertentu gitu. Masalahnya karena semua orang udah lihat si pola mistisnya tadi, dihubung-hubungkan kejadian normal pun ya bakal kerasanya tuh aneh, menyeramkan gitu. Dan sebenarnya ya menarik untuk dibicarakan ya secara psikologis, karena manusia kan punya kecenderungan ngelihat hubungan ya, bahkan mungkin gitu ketika sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Ya istilah sederhananya pattern recognition kan gitu. Jadi kalau sesuatu kerasa aneh, otak kita tuh otomatis mulai nyusun cerita. Mungkin ada hubungannya, mungkin ini pertanda. Padahal bisa jadi cuma kebetulan kan. Ada satu fakta menarik yang jarang dibahas. Hollywood itu suka banget sama cerita misterius. Karena cerita kayak gini bikin film makin terkenal, makin banyak yang ngomongin, makin banyak yang nonton peminatnya gitu. Ya lihat aja gitu, filmnya terkutuk, setnya berhantu, aktor lihat penampakan. Wah, headline kayak gitu kan gampang banget viralnya. Dan sering bikin orang tuh makin penasaran buat nonton. Emang kayak gimana sih filmnya? Bukan berarti semuanya bohong ya, tapi kadang cerita itu kan bisa makin dramatis karena terus diulang-ulang, terus diomongin, ditambahin lagi gitu, dibumbuin lagi, ditambah rumor, ditambah teori-teori dari fans. Ya akhirnya susah bedain deh mana faktanya yang bener-bener, mana emang cuman mitos, urban legend. Dan poltergeist mungkin salah satu contoh terbesar dari fenomena ini, karena semakin lama kisah kutukannya itu makin besar dibandingin filmnya sendiri. Jadi, bener nggak sih ada hal mistis di balik poltergeist? Sampai titik ini jawabannya masih abu-abu. Jadi, emang ada tragedi nyatanya. Kejadian anehnya juga emang ada. Keputusan produksi yang disturbing, kayak penggunaan kerangka manusia asli, ada juga bener. Tapi juga ya banyak kebetulan yang mungkin besarnya karena media. Tapi, masih ada satu pertanyaan besar yang belum kejawab. Kenapa franchise ini kerasa gelap banget dibanding film horor lain? Apakah sebenarnya kutukan poltergeist ini cuman ilusi psikologi massal, atau ada sesuatu yang memang bikin orang merinding sampai sekarang? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Karena setelah dengar semua tragedi, kejadian aneh, terus rumor-rumor di balik layar gitu kan, pertanyaan besarnya itu tinggal satu kan. Apakah film poltergeist ini tuh benar-benar terkutuk? Atau ini justru cuma kebetulan yang kerasa terlalu serem aja? Nah, di bab ini kita bakal coba lihat secara objektif, karena jujur aja nih kalau cuman lihat permukaannya aja, kisahnya itu memang bikin merinding kan. Tapi kalau misalnya diperiksa lebih dekat, ya gambarnya bisa mulai berubah. Sekarang kita lihat dulu kenapa banyak orang percaya kalau film ini tuh memang gak beres. Kita susun dulu satu persatu. Ceritanya memang kerasa kayak film horor di dunia nyata. Pertama nih, ada penggunaan kerangka manusia asli pas syutingnya gitu kan, dan ini memang fakta, ini bukan rumor. Tim produksinya itu kan memang bener-bener pakai kerangka manusia beneran ya di salah satu adegannya. Yang kedua,
beberapa pemain jelas meninggal dalam rentang waktu yang ya relatif dekat lah. Mulai dari Dominic Dunn, udah gitu ke Julian Beck, Will Sampson, dan yang paling tragis ya Heather O'Rourke kan. Nah yang ketiga itu ada berbagai cerita aneh dari lokasi syuting. Mulai dari kecelakaan kecil, fake news. Ada cerita spiritual juga sampai rumor suasana yang berat lah. Jadi kalau misalnya semuanya ditumpuk jadi satu nih, jujur memang kerasanya nyeremin. Memang kerasanya ada yang aneh. Dan manusia memang suka bikin pola, cari pola sendiri. Kalau terlalu banyak kejadian aneh di satu tempat, otak itu bakal langsung bilang, ini nggak normal. Makanya istilah poltergeist cursed ini akhirnya nyebar kemana-mana. Sekarang coba kita lihat dari sudut yang beda. Karena kalau misalnya diperiksa satu persatu, semua tragedinya yang tadi itu tuh sebenarnya kan punya penjelasan yang nyata. Kita review lagi nih, kasus Dominic Dunn. Itu kasusnya jelas kriminal. Dia dibunuh sama mantan pacarnya. Ini tragedi yang mengerikan kan gitu. Tapi kan gak ada kaitannya sama produksi film secara supranatural. Gak ada kan? Yang kedua, Julian Beck. Dia kan memang udah sakit kanker ya. Dari sebelum syuting. Sakitnya pun udah stadium lanjut. Bahkan gitu kan banyak orang produksi yang tahu kondisinya dengan baik. Artinya apa? Ya kematiannya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba atau tanpa sebab atau ada kaitannya sama proses produksi. Yang ketiga, Will Sampson. Beliau meninggal setelah komplikasi medis pasca operasi besar. Sekali lagi, ada faktor kesehatan yang nyata, itu jelas dari medis. Yang terakhir, Heather O'Rourke. Ini yang paling tragis kan? Karena bisa dibilang kematiannya itu kerasa mendadak terlalu cepat. Padahal jelas juga penyebab medisnya. Dia kan ngalamin komplikasi serius akibat kelainan bawaan di sistem pencernaannya. Kondisi yang sayangnya nggak tertangani tepat waktu pada saat itu. Jadi ya kalau misalnya dilihat semuanya secara rasional, semuanya punya alasan, semuanya punya penjelasan, semuanya logis. Dan nggak ada bukti konkret bahwa film ini loh yang menyebabkan tragedi-tragedi itu terjadi. Nah ini yang menarik. Karena banyak ahli pop culture bilang kalau kadang kita tuh lupa kalau film besar itu melibatkan banyak orang. Ratusan kru dong, puluhan pemain dong, belum lagi bertahun-tahun produksi franchise-nya. Jadi kalau dihitung secara statistik, kemungkinan ini tuh ada orang yang meninggal dalam beberapa tahun yang sebenarnya tuh ya bukan sesuatu yang mustahil. Logis-logis aja. Masalahnya, karena Poltergeist ini adalah film horor yang tentang arwah, tentang pergerakan mistis, ya otomatis semua kejadiannya itu kerasanya creepy. Ya coba bayangin aja gitu kan kalau film ini komedi romantis gitu, romcom, mungkin orang nggak akan bikin teori kutukan. Komedi aja, atau misalnya ngeliatnya ya udah sebagai kejadian yang logis aja gitu. Tapi karena temanya ini filmnya hantu, ya otak kita gitu ya otomatis ya menghubungkan semuanya kan gitu. Dan media ya jelas senang dong digoreng terus karena ya headline kayak apa ya yang sering muncul tuh, film horor terkutuk gitu kan. Itu kan jelas menarik ya, bikin orang tuh pengen baca. Atau misalnya serangkaian tragedi dengan penjelasan rasional, yang gak akan lah, siapa yang mau nonton kayak gitu kan. Menariknya, beberapa orang ini tuh terlibat di produksi yang juga sempat ngerasa ya nggak nyaman sama rumor-rumor ini. Dan kabarnya Steven Spielberg sendiri tuh pernah nyaranin penggunaan penasehat spiritual tertentu gitu pada saat syuting beberapa bagian. Ya walaupun hal kayak gini bisa dibilang cukup umum ya di Hollywood. Ada yang percaya energi positif gitu kan. Terus ada juga yang religius. Ada yang cuma buat kayak nenangin mental kru aja gitu. Jadi sulit juga sih dijadikan bukti bahwa semua orang ini bener-bener takut kutukan. Nggak bisa ya. Tapi fakta, kalau rumor ini cukup kuat sampai mempengaruhi suasana produksi, ya jelas nyata. Terpengaruh semuanya. Jawabannya banyak, contohnya The Exorcist. Sering disebut punya kutukan karena kecelakaan produksi yang hebat. Ada kebakaran set juga. Udah gitu, The Omen. Ini punya legenda soal petir, kecelakaan, kejadian aneh. Bahkan beberapa produksi modern juga sering dapat label yang serupa.
Jadi bisa dibilang Poltergeist itu bukan satu-satunya yang ngalamin kayak gini. Bedanya apa? Bedanya kasus Poltergeist ini tuh kerasa lebih emosional. Karena mungkin ngelibatin anak kecil ya. Dan tragedinya pun bener-bener nyentuh publik. Orang yang dicintai banyak orang. Makanya sampai sekarang namanya tetap melekat sebagai salah satu film terkutuk paling terkenal sepanjang masa. Ini sih balik lagi ke kalian ya. Kalau misalnya kalian ngelihatnya itu sebagai fakta, ya silahkan gitu. Ini kan ada dua cara memandang di cerita ini. Ada versi mistisnya, karena terlalu banyak tragedi, terlalu dekat waktunya. Ada kerangka manusia asli yang dipakai, ada cerita spiritual, kejadian-kejadian aneh. Ya mungkin memang ada sesuatu kan gitu. Tapi ada juga versi rasionalnya, dimana memang semuanya itu punya penjelasan medis atau penyebabnya secara kriminal. Terus manusia juga cenderung cari pola media yang membesar-besarkan cerita. Dan karena filmnya tentang roh jahat, ya otomatis semuanya itu kerasa jauh lebih menyeramkan. Kayak gitu. Tapi jujur nih, mungkin jawabannya tergantung gimana kalian ngelihat dunia ya. Tapi satu hal sih yang pasti, bahwa kisah di balik Poltergeist ini memang cukup tragis untuk ninggalin kesan mendalam. Dan setelah puluhan tahun berlalu, nama Poltergeist ini tetap dibicarakan. Bukan cuma karena filmnya yang bagus, tapi karena cerita di balik layarnya ini tuh kayak urban legend yang modern. Jadi campuran antara fakta iya, tragedi nyata iya, misteri yang gak pernah selesai juga iya gitu. Tapi sebelum kita tutup cerita ini, masih ada satu hal yang perlu kita bahas. Apa sebenarnya warisan Poltergeist di dunia film horor? Dan kenapa film ini masih dianggap penting sampai sekarang? Oke, setelah semua tragedi, rumor, kutukan, fakta aneh di balik layar, sekarang muncul nih pertanyaan terakhir. Kenapa Poltergeist masih terus dibicarakan sampai sekarang? Padahal filmnya pertama rilis itu di 1982. Dan puluhan tahun udah berlalu kan. Teknologinya jelas kalah dong sama film modern masa kini. Efek visualnya juga jauh. Mungkin malah kelihatan klasik ya buat penonton sekarang. Tapi anehnya, nama Poltergeist ini tuh tetap hidup. Dan alasannya lebih besar dari sekedar cerita kutukan. Karena kalau kita jujur, film ini memang punya pengaruh besar di dunia horor. Sebelum Poltergeist, konsep rumah berhantu ini tuh sering digambarin kayak tempat yang menyeramkan klasik. Rumah tua lah, yang emang gelap, terbengkalai, terpencil, kayak rumah yang dari luar aja udah kelihatan gitu ya, seolah ada tulisan dilarang masuk gitu. Tapi kalau Poltergeist kan datangnya dengan ide yang berbeda ya. Lebih fresh pada saat itu. Rumahnya nyaman, modern, ada TV-nya, anak-anak main sepeda, lingkungan yang ramai, rumah keluarga biasa. Tapi justru itu yang bikin film ini tuh ngerasa lebih mengganggu. Karena rasa takutnya tuh jadi deket, jadi seolah realistis. Dan seolah bilang kalau ini bisa terjadi di rumah mereka, bisa aja terjadi di rumah siapapun. Konsep ini akhirnya menginspirasi banyak film setelahnya. Kita bisa lihatlah pengaruhnya di berbagai film rumah berhantu modern. Mulai dari Insidious sampai Conjuring. Atmosfer keluarga biasa yang diteror sesuatu yang tak terlihat kan gitu. Itu kerasa banget ya, itu Poltergeist banget kan gitu. Hal lain yang bikin film ini tetap dihormati adalah efek praktisnya. Coba inget deh, ini tahun 1982. Belum ada CGI canggih loh. Tapi mereka berhasil gitu kan bikin TV tuh nampak menyeramkan, bikin arwah tuh transparan, ada portal ke dimensi lain, pohon bisa hidup, rumah yang hancur secara spektakuler lah gitu. Dan semuanya dilakukan secara manual, praktikal, pakai trik kamera, animatronic, prostetik, miniatur. Dan sampai sekarang banyak filmmaker masih ngehormatin kreativitas film itu. Karena bikin horor tuh kerasa lebih nyata. Ada tekstur fisik lah gitu yang kadang gak bisa diganti sama CGI. Makanya, walaupun udah tua ya, film Poltergeist ini tuh tetap punya aura yang beda sama film-film horor modern. Di tahun 2015, Hollywood
coba ngidupin lagi nih franchise ini lewat remake Poltergeist. Secara teknologi ya jelas udah jauh lebih modern, efek visual jauh lebih canggih, tapi reaksi penonton biasa aja. Banyak yang ngerasa film barunya kehilangan sesuatu, atmosfer khas film asli, perasaan aneh yang bikin gak nyaman, dan mungkin juga misteri di balik layar yang bikin film pertama jauh kerasa lebih hidup. Karena mau gak mau, kisah kutukan Poltergeist itu udah jadi bagian dari identitas franchise itu sendiri. Kalau dipikir-pikir, hal yang paling serem dari cerita Poltergeist itu mungkin justru malah bukan hantunya ya, bukan badutnya, bukan TV-nya, bukan aktivitas spiritualnya, bukan rumah berhantunya, tapi justru kenyataannya bahwa di balik film yang ngehibur jutaan orang itu ada tragedi nyatanya. Ada orang-orang yang kehilangan masa depan, ada keluarga yang berduka, dan di tengah itu semua publik malah ngebangun legenda mistis yang kadang realitanya itu memang kerasa lebih berat lah daripada si cerita horor gitu ya. Karena yang terjadi itu ada di beberapa pemain Poltergeist-nya, dan itu nyata, bukan efek film, bukan CGI, bukan skenario, bukan acting. Dan mungkin itu alasan kenapa cerita ini masih terus nempel, karena ada campuran aneh antara hiburan, mitos, dan tragedi manusia. Jadi, apakah Poltergeist benar-benar terkutuk? Jawabannya mungkin tergantung siapa yang ditanya ya. Kalau kalian misalnya percaya hal-hal mistis, mungkin semua kejadian ini ya kerasanya terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Karena terlalu banyak tragedi, terlalu deket lagi gitu waktunya, terlalu menyeramkan kisahnya. Tapi kalau dilihatnya secara logis, setiap tragedinya itu sebenarnya kan ada penjelasan logisnya, ada penjelasan nyatanya. Ada faktor kesehatannya, ada faktor kriminalitasnya, ada kecelakaannya, dan mungkin gitu manusia memang terlalu suka cari pola di dalam hal-hal yang terasa nggak masuk akal. Tapi satu hal yang nggak bisa dibantah, Poltergeist bukan sekedar film horor biasa. Dia udah berubah jadi legenda tentang film yang sampai sekarang masih bikin orang nanya, gimana kalau semua itu bukan kebetulan? Dan mungkin itulah alasan kenapa lebih dari 40 tahun kemudian nama Poltergeist masih terus hidup. Bukan cuma di dunia film, tapi juga di dunia misteri. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka sama topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.